Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat muslim kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta. Di antara semua makhluk ciptaannya, ada 7 makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mematikan. Inilah 7 makhluk ciptaan Allah yang paling mematikan. Pertama, Dajjal. Dajjal adalah musuh terbesar umat manusia menjelang kiamat dan membawa fitnah terbesar di muka bumi. Para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW telah pula menjelaskan tentang Dajjal kepada umatnya. Hanya tidak sedetail seperti yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dajjal adalah seorang yang buta di salah satu matanya dan di antara matanya terdapat tulisan kafir. Menurut hadis, Dajjal memiliki ciri fisik seperti cacat pada mata kirinya, memiliki rambut keriting dan lebat. Sedangkan pendapat lain mengatakan mata kanannya yang buta. Ia memiliki perawakan besar dan pendek, berkaki bengkok, rambutnya keriting dan matanya kabur, serta tidak menonjol dan tidak juga cekung. Ia terlihat masih muda, berbadan besar, agak kemerah-merahan, dan matanya itu seperti buah anggur yang masam atau tak bersinar. Wajahnya juga serupa dengan Abdul Uzza bin Qatan, lelaki Quraisy dari Khuza'ah yang hidup pada zaman jahiliyah. Itulah penjelasan tentang Dajjal. Maka berhati-hatilah dengan yang namanya Dajjal. Kedua, Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah manusia keturunan Nabi Adam alaihi salam, hanya saja memiliki sifat yang suka merusak. Walaupun mereka dari jenis manusia, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia pada umumnya. Ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka yang sangat besar. Sehingga ketika mereka turun dari gunung, seakan-akan seperti air bah yang mengalir. Tidak pandai berbicara dan tidak fasih. Bermata kecil atau sipit, berhidung kecil, mukanya lebar. Merah warna kulitnya, seakan-akan wajahnya seperti perisai. Dalam surah Al-Kahf, Raja Dzulkarnain, bahwa dalam sebuah perjalanannya, sampai di suatu tempat di antara 2 gunung, dia menemukan suatu kaum yang tidak dikenali bahasanya. Kaum itu mengadukan kepadanya bahwa ada bahaya mengancam mereka, yaitu dari Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka meminta untuk membangun tembok yang dapat melindungi mereka dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Raja Dzulkarnain memenuhi permintaan mereka. Menurut Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj diisolasi di antara 2 gunung oleh pasukan Dzulkarnain beserta kaum yang terpencil, yang meminta bantuan kepadanya. Namun pada akhirnya, mereka akan berhasil keluar dari dinding pembatas itu. Dan akan tiba waktunya nanti, Nabi Isa dan Imam Mahdi akan berperang melawannya. Ketiga, Israil adalah salah satu malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugasi untuk mencabut nyawa atau yang biasa disebut sebagai malaikat pencabut nyawa atau malaikat maut. Dalam Islam, nama malaikat pencabut nyawa adalah malaikat Israil. Sebagai umat Islam, kita perlu mengimani salah satu rukun iman, yaitu iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerminan beriman kepada malaikat Israil, yaitu selalu mempersiapkan diri dengan beribadah dan berbuat baik untuk menghadapi kematian, dan juga berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut saat ajal menjemput. Adapun wujud malaikat Israil ialah memiliki wujud yang serupa dengan malaikat Mikail. Dari wajahnya, ukurannya, kemampuannya, lisannya dan sebagainya. Wujud tersebut memiliki 4 wajah. 1 di muka, 1 di kepala, 1 di punggung dan 1 di telapak kaki. Malaikat Israil memiliki senjata untuk mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya.
nyawa orang mukmin dengan wajah mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah punggung, dan nyawa jin dengan wajah tapak kakinya. Keempat, malaikat Israfil adalah malaikat yang akan meniup sangkakala pada hari kiamat. Walaupun namanya tidak disebutkan di dalam Al-Quran, malaikat ini merupakan malaikat pertama yang diciptakan awam, juga yang pertama kelak dibangkitkan pada hari kiamat. Ia sebagai salah satu dari 4 malaikat utama, bersama dengan Mikail, Jibril, dan Israel. Israfil memiliki 4 sayap yang sangat tinggi, sehingga bisa meraih tiang-tiang surga. Malaikat yang rupawan ini merupakan penguasa musim. Israfil selalu bertasbih kepada Allah, ke dalam ribuan bahasa yang berbeda. Dari bawah kaki hingga ke kepalanya, ada beberapa rambut, beberapa mulut, dan beberapa lidah yang tertutup hijab. Israfil selalu memegang trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad, menunggu perintah Allah untuk meniupnya pada hari kiamat. Pada hari kiamat malaikat Israfil meniup sangkakala sebanyak 2 kali tiupan. Tiupan pertama akan menyebabkan kiamat datang dan segala sesuatu di dunia ini akan hancur. Kemudian, setelah beberapa waktu, sangkakala akan ditiupkan lagi untuk membangkitkan kembali, dan semua makhluk akan dihisap dan diadili atas amal perbuatannya selama hidup di dunia ini. Kelima, Azazil adalah nama asli dari iblis sebelum membangkang. Iblis merupakan bapak dari bangsa jin. Sebelum diciptakannya Nabi Adam, Azazil pernah menjadi imam para malaikat, atau Sayyid al-Malaikat, dan Hazin al-Jannah, atau bendaharawan surga. Selama beberapa puluh ribu tahun sebelum membangkang kepada Allah, Azazil memiliki banyak nama panggilan seperti Abu Kurdus, Sayyid al-Malaikat, dan Hazin al-Jannah. Di setiap langit ia memiliki julukan yang sangat bagus, sampai akhirnya dipanggil iblis oleh Allah ketika ia tidak mau menghormati Adam. Berikut adalah julukan dari Azazil. Langit pertama Al-Rafi'at, ahli ibadah Al-Abid. Langit kedua Al-Ma'un, ahli rukud atau Ar-Raki. Langit ketiga Al-Mazinat, ahli sujud As-Sajid. Langit keempat Az-Zahiran, selalu merendah dan Al-Hasitakluk kepada Allah. Langit kelima Al-Muniran, selalu taat Al-Ka'anid. Langit keenam Al-Halisar, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dan langit ketujuh Al-Ajibah, sederhana dalam menggunakan sarana hidup. Azazil diberi umur hingga hari kiamat dengan janji untuk menyesatkan manusia sebanyak mungkin dan menemaninya di neraka jahanam kelak. Berkata iblis, "Ya Tuhanku, kalau begitu, maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Lalu Allah menjawab, "Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya." Syad 38:85. Keenam, Dukhan. Dukhan disebut sebagai kabut asap pertanda awal terjadinya hari kiamat. Peringatan tersebut tertuang dalam berbagai riwayat hadis dan kitab suci Al-Quran. Peristiwa Dukhan akan ditandai dengan benturan dahsyat bumi dan benda langit lainnya. Partikel seperti awan debu akan berhamburan dalam jumlah besar hingga menutupi sinar matahari. Di saat itu juga suhu akan turun drastis dan terjadi kematian massal pada makhluk hidup. Al-Alamah Al-Hasid mengatakan dalam kitab tafsirnya, Hudzaifah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu Dukhan?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat, "Maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata. Asap itu akan memenuhi timur dan barat. Dan asap itu bertahan selama 40 hari 40 malam. Orang mukmin akan terkena asap itu, lalu membuatnya seperti orang yang terkena influenza. Sedangkan orang kafir yang terkena asap itu akan seperti orang yang mabuk. Asap itu akan keluar dari 2 lubang hidungnya, telinganya dan duburnya." Itulah kabut Dukhan sebagai tanda kiamat, tentunya menjadi rahasia dan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya. Kewajiban kita sebagai manusia hanyalah beribadah, menaati aturan, dan menjauhi larangannya agar mendapat perlindungan di hari kiamat.
Ketujuh, Arsy adalah makhluk Allah yang posisinya berada di bawah Lauhul Mahfuz dan di atas langit ketujuh, yaitu berupa atap surga yang berbentuk seperti kubah dan memiliki tiang-tiang yang dipikul dan dikelilingi oleh para malaikat. Abu Mansur al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Fath Bainal Firaq mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, Allah menciptakan aras sebagai tanda kekuasaannya dan bukan untuk menjadikan tempat bagi zatnya. Penjelasan serupa banyak dikisahkan di dalam Al-Quran dalam beberapa surah. Akan tetapi, banyak ulama yang berpendapat berbeda dalam mengartikan makna dari aras ini, apakah aras itu berwujud fisik atau non-fisik. Menurut akademikus Muslim Britania Raya, aras adalah makhluk terbesar yang pernah diciptakannya. Ayat kursi, ayat 255 surah Al-Baqarah, memuat kata kursi atau tempat berpijak, yang tidak sama dengan aras. Serta juga dua Asmaul Husna, Al-Hayy dan Al-Qayyum, yang maha hidup lagi yang menerus mengurus makhluknya. Ulama hadis telah menafsirkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa akan ada jaminan surga untuk setiap orang yang rajin membacanya setelah salat dan sekaligus sebagai ayat tolak bala. Dalam hadis, Nabi juga bersabda bahwa aras terletak di atas surga yang tertinggi, Al-Firdaus Al-A'la, yang merupakan surga yang diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Itulah 7 makhluk Allah yang sangat mematikan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.